Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BWRpress Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke. Di sini kita lakukan penyeruputan kopi dulu ya, sebelum kita membahas ke depannya. Alangkah baiknya kita nyeruput dulu. Asik. Oke, ini hasil tembakan kemarin yang kita bilang kita mau lakukan flow coat untuk meratakan ini ya, garis-garisnya itu kelihatan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kering sudah. Ini 2 hari. Nanti kita akan amplas dengan ukuran 800, baru disambut dengan ukuran 1000. Itu ya lur ya. Hasilnya kayak gini lah lur. Oke, kita lanjut untuk sesi pengamplasan. Ngamplasnya pakai yang mode basah aja itu, pakai wet sanding. Wih, mantap lur. Oke, bah. Ngopi lur, nggak usah terlalu sepaneng, biasa aja. Kalau sepaneng terus ada masalah itu nanti sentimen jadinya. Kita biasa aja, slow. Kopi Mbak Ders ini pas susunya. Oke lur, di sini kita langsung saja masuk ke sesi sanding. Untuk sesi sanding sudah saya kasih tahu tadi, pakai 800 dulu, lalu disambut dengan ukuran 1000. Untuk cara pengamplasannya, fokus di bagian yang ada mal-malannya, yang timbul, sambil diraba, sambil dirasain. Kalau sudah halus, ya sudah stop dulu. Jangan diterusin, nanti takutnya jebol. Terus nanti kalau sudah keseluruhan, pakai 800, kita balas dengan 1000 untuk memastikan bahwasanya tidak ada sisa-sisa baretan yang ada, yang bisa mengakibatkan thinner itu meresap ke bawah, jadi bisa mengakibatkan yang namanya keriting. Oke, di sini karena kita itu nggak terlalu pinter dan skillnya pas-pasan, oke, saya pilih clear 4100 dari Nikon. Untuk perbandingan mixing ratio kita pakai 41, 15% thinner. Terus untuk adukan kita totalnya itu sekitar 500 mili adukan. Oke, karena di sini kita nanti mau mengaplikasikan satu panelnya itu 2 lapis. Untuk lapisan pertama untuk kita buat second layer, terus untuk lapisan kedua kita bikin finish layer, gitu ya lur ya. Jadi 2 lapis sekali lewat tanpa jeda. Dan untuk pertanyaan yang kemarin, Mas, biasa ngecat media yang ada lekuannya enggak? Biasanya saya di situ ada overspray-nya. Nah, gitu ya. Gini, teknik daripada yang hal-hal seperti itu sebenarnya sudah sering kali saya lakukan, cuma saya tidak memberi keterangan. Sebenarnya gini lur, kalau ketika saya mau melakukan pengekliran, saya utamakan di bagian pinggir-pinggirnya dulu, terus di bagian-bagian yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan spray gun secara leluasa ya, secara aerodinamis, itu didahulukan dulu, minimal setengah kenyang. Nah, ketika nanti kita sudah main ke media yang lebar, nah, ketika di bagian lekuan itu ketimpa dengan overspray, itu nggak sempat mengering lur. Jadi di situ tetap basah dulu. Nah, ketika kena overspray tadi itu ikut basah. Jadi nggak sempet yang namanya di situ itu model kayak kering, kayak model overspray gitu ya. Nah, itu tekniknya. Dahulukan dulu di bagian-bagian yang mungkin tidak bisa dijangkau, terus di bagian pinggir juga didahulukan, atau enggak dibalik. Misalnya gini, selesaikan dulu di bagian media yang lebar, baru disusul dengan media-media pinggirannya, atau media-media yang mungkin tidak bisa dijangkau. Kalau saya tetap saya dahulukan yang tidak bisa dijangkau, baru lanjut ke media yang besar. Gitu ya lur ya. Oke, untuk pengaplikasian di sini saya pakai Meiji Finer Force yang tipe T. Kalau teman-teman pengen beli spray gun yang proper seperti ini, bisa DM ke saya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, sampean tuh sering ngomong yang namanya flow time. Yang saya tangkap itu flow time ya. Kemarin cuma pertanyaan itu banyak, cuma saya cari-cari komentarnya sudah ketenggelam di mana enggak tahu.
Yang saya tangkap itu flow time. Flow time itu apa, Mas? Nah, kebetulan kita pakai 4100 yang karakter notaben daripada Clear ini, walaupun harganya murah, terus dia itu memiliki karakter yang fast draw, cuma dia memiliki daya flow time yang bagus atau sesi flow time yang bagus. Flow time itu apa? Flow itu mengalir, time itu waktu yang mengalir atau waktu mengalir gitu ya, Lur ya. Nah, gini, kita jelasinnya secara logika aja biar dulur-dulur teman-teman langsung paham. Ketika kita nuangin suatu cairan atau suatu benda yang mungkin bisa meleleh, seperti halnya pasta gigi atau enggak lem ibon atau lem fog, itu kalau kita taruh di ruangan yang taruh tempat yang datar, misalnya kita tuang gini ya, kita diemin. Pas pertama kali kita tuangin pasta gigi atau enggak lem tadi, misalnya ketinggiannya 1 cm ini ya, 1 cm, terus kita diemin, otomatis sebelum dia mengering, dia akan turun ketinggiannya, misalnya jadi 0,5 cm. Nah, dia itu ngelumer ke samping-samping gitu, ngelumer. Nah, itu yang saya maksud dengan sesi flow time-nya tadi. Jadi sebelum dia mengering, dia itu turun karena menata karena ketinggian tadi, karena oleh gravitasi ya, jadi turun gitu. Nah, jadi sehingga yang tadi mungkin tembakan kita masih ngejeruk besar-besar, nanti itu dia akan menata dengan sendirinya. Ibarat kata ya ibarat kata, karena Clear ini saking pinternya itu, saya kasih ibarat kata, Clear ini kamu kuasin aja, itu sudah bisa lurus sendiri. Karena sudah saya riset berkali-kali, dan bahkan teman saya di sini pengen nyoba seperti apa sih karakternya. Saya coba, saya kasih 1 kaleng, dan ternyata gokil banget, Mas, asli nih. Kalau ada lagi saya boleh dipesankan, Mas. Oh, gampang, nanti saya pesankan. Ini Clear yang ibarat kata di kelas 41 dia masih bertengger paling atas, Lur. Udahlah, kalau dulur-dulur mohon maaf, kalau skillnya atau masih belajar, skillnya belum mumpuni, masih pas-pasan, pakai Clear yang pintar seperti ini. Walaupun harganya murah, tapi dia nggak murahan, Lur, gitu. Terus gini, misalnya lagi ngerjain sesuatu project, terus kita masih belajar atau masih belum pinter banget, dan ketika ada trouble, itu nggak ngurangin budget yang terlalu banyak, karena di sini harganya juga ekonomis, Lur. Cuman 100 berapa ya, kalau harga normal di Jakarta itu 115 atau enggak 120 kalau nggak salah, Lur ya. Karena ini sudah di Kalimantan mungkin beda lagi, mungkin naiknya 20 ribuan kali, karena ekspedisi terlalu jauh kan gitu. Oke, seperti yang saya bilang, kita pakai mode one visit, sekali lewat, 2 layer tapi tanpa jeda gitu ya, Lur ya. Jadi layer pertama kita bikin untuk second layer, terus layer keduanya nanti kita bikin finish layer gitu ya, Lur ya. Apalagi tuh, Mas? Jadi gini, kalau second layer itu kan lapisan pertama nanti ditumpuk dengan lapisan kedua, yang terakhir itu kan finish layer. Jadi ketika misalnya nanti dulur-dulur pengen main poles, itu kan di amplas masih ada second layernya tadi gitu, Lur. Jadi nggak rawan jebol gitu. Oke, untuk penjelasan flow time tadi, nanti saya lihatkan sajalah gimana sih hasil tembakan pertama after spray, hasil bener-bener hasil tembakan dari spray gun. Terus nanti saya lihatkan juga hasil yang sudah kering seperti apa. Nanti dulur-dulur mungkin langsung paham di situ. Iya. Di sini untuk pertanyaannya tadi dua pertanyaan yang saya jawab. Mohon maaf karena terus terang komentar itu kan bertumpuk terus. Jadi saya cari-cari komentar yang kemarin tuh mana. Yang saya tangkap itu 2 itu aja tadi, yang masalah lekuan masih dapetin over spray sama flow time itu apa gitu. Nanti next video kalau memang ketemu lagi komentarnya masih saya cari nih, nanti saya jawab lagi gitu ya, Lur ya. Jadi
yang sabar, jangan gupuh, jangan terburu-buru. Nikmati aja. Oke, ini kita lakukan pengekliran di pagi hari, mungkin nanti kita akan simpen kurang lebih malam baru kita review. Ingat, ini clear fast dry atau fast cepat, dry kering. Jadi cepat kering, cuma dia memiliki sesi flow time yang slow. Jadi bagus lur. Itu. Ini sebenarnya cocok untuk spot repair, terus cocok untuk ya belajar-belajar tadi. Ini bukan masalah merendahkan, bukan, tapi di sini ya kita sharing karena teman-teman biar tahu karakter clear itu seperti apa. Jangan sampai sudah beli mahal-mahal tapi nggak bisa makainya, nanti nyalain clearnya gitu. Jadi dipelajari dulu, oh ternyata seperti ini. Nah oke lur, ini saya sudah selesai nembak tadi. Nah ini penampakan tembakan pertama seperti ini lur. Itu di lampu neon kelihatan ya jerukannya gede-gede. Nah nanti kalau sudah kering saya akan review lagi perubahannya seperti apa. Oke, seperti biasa setelah pengekliran tadi pagi kita simpan di sini dan masih di situ ya. Oke, ini malam hari coba kita cek perubahan clear Nikon seperti apa. Nah nanti yang nggak paham tentang apa kemarin flow time itu apa, ini nanti kita coba bawa ke ruangan yang ada lampu neonnya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah oke, ini kan sudah kering ya. Sudah kering karena ini clear tipikalnya itu fast dry, jadi cepat banget keringnya gitu. Cepet banget keringnya lur. Untuk urusan yang tulisan itu sudah mulai rata dengan clearnya ya. Kemarin kita amplas, terus bagian ini, bagian pinggir, bagian selah-selahnya ini nggak ada yang namanya apa tembakannya kering, nggak ada. Terus bagian pinggir juga nggak ada yang meler. Oke, topping apalagi lagu lama. Kita coba bawa ke ruangan yang ada lampu neonnya. Oke, tunggu tak pindahin dulu karena ini berat lur. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Ngono ya. Isin awak. Ngapo isin? Di bojo YouTuber isin. Ya cuy isin. Oke, ini media sudah saya masukkan ke ruangan yang ada lampu neonnya. Paham lampu neon? Lampu yang panjang putih. Nah itu kan kalau misalnya tekstur jerukannya masih gede-gede, dia itu pasti kelihatan gini gitu. Saya rasa gini mbak, saya minta rokok sama kopi biar saya ngomongnya itu agak lancar sedikit dan tidak grogi. Terus kalau kita lupa ngopi itu biasanya sentimen gitu. Jangan sampai sentimen gitu. Kopi ini kopi Mbak Dars ini pas susunya. Susu gandul. Gini, yang kemarin tanya dari sekian juta penonton itu ada yang nanya, Mas flow time itu apa mas? Mas bahasanya kok saya nggak paham ya mas. Flow time itu apa mas? Terus apalagi kemarin ditanya. Intinya yang saya tangkap itu flow time. Flow time itu gini, tak jelasin secara logik terus dan mudah dipahami. Jadi ketika kita nembakin clear yang kemarin kita kasih tunjuk yang terakhir, nah yang keterakhiran kita kasih tunjuk terus hasilnya itu jerukannya masih gede-gede banget. Nah di situ nanti kalau sudah kita simpan dia memasuki masa flow time atau gini, kata gampangnya itu ngelumer. Jadi clear itu menata dengan sendirinya. Bisa dikasih lihat mbak sedikit sini. Nah, oke. Yang kemarin saya tunjukkan setelah kita penyemprotan
itu kemarin jerukannya gede-gede banget lur, masih basah, posisi masih basah, dan ini sudah memasuki masa pengeringan. Nah di sini floatem sudah mulai menampakkan dirinya, terus clear sudah mulai menata ya kan. Jadi lampu yang ada di pantulannya ini modelnya sudah mulai lurus gitu ya. Jadi beda sama halnya yang semprotan pertama. Kalau semprotan pertama itu kemarin memang jurukannya gede-gede. Nah di situ kalau dulur-dulur nemuin hal seperti itu jangan panik dulu. Takutnya kalau panik, wah nanti timpa lagi. Panik kok gede-gede, timpa lagi, akhirnya trouble gitu. Jadi kalau sudah merasa lapisannya ini sudah dapat filmnya yang ideal yang menurutnya teman-teman, ya udah langsung disimpan aja gitu. Jangan langsung kalau sudah panik biasanya teman-teman itu tuimpa lagi, akhirnya meler, popping, terus udara kejebak di dalam sini, jadinya itu ya jadi model kayak gelembung-gelembung ada busanya. Nah gitu. Untuk media yang lain mbak, tuh, saya mau kesini dulu ambil media yang lain. Nah untuk media yang lain ini selebor seperti ini ya, kelihatan mbak. Nah seperti ini, bisa dilihat sendiri ya, oke, bisa dilihat ya. Nah kotoran-kotoran yang masih ada ini memang masih ada karena ini kan belum saya koreksi, jadi ya maklum aja, nanti kalau setelah kita koreksi ya insya Allah kotorannya hilang. Karena di sini kita menunjukkan hasil yang ibarat kata bisa disentuh dan sudah kering, walaupun keringnya belum terlalu maksimal. Intinya kita tunjukin, kita nggak mau pamer clear yang masih basah, otomatis pasti kelinclong, tapi kita nunjukin hal atau kerjaannya sudah jadi dan tinggal koreksi. Ini terus terang masih banyak ini debu-debu yang nempel di atas clear ya, karena kita nggak pakai flash off. Kalau main flash off seperti yang saya bilang, misalnya kita nembak satu kali jepret, jeda 10 tahun, keburu mbak dari sini hamil, punya anak, ditempel begini pakai tangannya, udah kacau gitu. Oke? Jadi begitu ya. Jadi gini. Kalau misalnya kemampuannya kita pas-pasan, skillnya kita pas-pasan, cari clear yang pintar. Oke? Kata-katanya seperti itu. Terus gini, ada juga istilah seperti ini. Bahannya biasa, terus alatnya biasa, operatornya pintar, gitu. Itu operator yang akan menentukan hasilnya. Jadi bahannya biasa, alatnya biasa, operator yang akan berpikir gimana caranya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu. Operatornya biasa, terus bahannya bagus, alatnya bagus, otomatis operator yang biasa tadi dibantu oleh alat sama bahan, gitu ya. Terus misalnya gini, operatornya bagus mas, bahannya bagus, alatnya proper, bagus, apakah bisa menjamin mendapatkan hasil yang maksimal? Pasti, tapi belum tentu jika operatornya belum gajian, banyak pikiran, banyak masalah, terus dimarahi istrinya, dimintain jajan anaknya, dimintain sumbangan sana sini, pusing, akhirnya trouble. Gitu. Oke, intinya kita mencoba memberikan arahan yang mungkin bisa diterapkan, gitu ya lur. Jadi misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan malu-malu, karena kalau kita malu otomatis kita nggak pakai baju. Oke, saya pamit undur diri, semoga videonya bermanfaat dan salam satu angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you for watching, bye. Wes mbak, wes bengi ya, wae turu, malah dolanan HP.